Dan 44 tahun Malaysia sudah meninggalkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video guys ya. Malaysia ternyata mendahului Indonesia dan 44 tahun Malaysia sudah meninggalkan Indonesia. Tentang hal ini ya guys ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per. Aneh kok nggak naik? Iya naik mungkin ya, tapi kok nggak kayak di sini, nggak 16.000 gitu, nggak naik banget gitu. Liter. Kok bisa? Ternyata Kok bisa pemerintah sih? Malaysia menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 2 miliar ringgit per bulan atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk Oke. menahan harga bensin RON 95. Dengan subsidi itu harga RON 95 tetap dipertahankan di 1,99 ringgit per liter atau sekitar Rp8.500. Dalam setahun, pemerintah Malaysia harus menanggung subsidi hingga 24 miliar ringgit agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi global. Menurut Anwar, lonjakan harga minyak saat ini dipicu krisis geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Salah satunya adalah Selat Hormuz, rute utama pengiriman minyak dan gas global. Tak hanya bensin, pemerintah Malaysia juga tetap memberikan subsidi solar di wilayah Sabah dan Sarawak. Harga solar di dua wilayah itu dipatok Rp2,15 per liter atau sekitar Rp7.300, jauh di bawah biaya sebenarnya yang mencapai Rp4,30 per liter, sekitar Wah, Rp14.600. Wih, Subsidi mahal solar jadinya. yang tahun lalu sekitar 2 miliar ringgit atau sekitar 6,8 triliun rupiah bahkan diperkirakan naik menjadi 4,6 miliar ringgit atau banyak. sekitar 15,7 triliun rupiah tahun ini karena lonjakan harga energi global. Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga bahan bakar agar dampak krisis energi global tidak terlalu membebani masyarakat. Menurutmu, apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di negara lain? Itu nggak Singapura tahu dan saya. Malaysia panik. Apa tuh? Indonesia malah bakal makin kaya karena ini. Malaysia panik gara-gara biodiesel acuan yang dibuat oleh Indonesia. Saudara, saya nak bagi tahulah. Kan? Yang sebenarnya anda tidak mengikuti perkembangan Malaysia 44 tahun yang lepas. Oh, kenapa tuh? Malaysia telah mencipta biodiesel, bawa kajian biodiesel ni pada 1982, iaitu 44 tahun yang lepas. Oke. Oleh Porim. Masa itu MPOB dikenali sebagai Porim. Sekarang dikenali sebagai MPOB. Yang buat kajian tentang sawit, iaitu menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakar. Oke. Dan dikenali sebagai B10, B10. Pada 2011 telah diguna secara meluas untuk industri dan pengangkutan. Ya, ini saya nak bagi tahu. Pada 2014 telah di-upgrade sebagai B17. Oke. Dan demi hari, masa demi masa telah di-upgrade lagi sebagai B20 dan telah mendapat sambutan. Di mana minyak biodiesel ini digunakan untuk industri dan pengangkutan di negara kami Malaysia. Jadi negara anda ketinggalan. Anda telah ketinggalan. Ya sebenarnya negara anda tidak ketinggalan. Tetapi anda ketinggalan 44 tahun yang lepas. Berita 44 tahun yang lepas pada 1982. 1982 ketika kerajaan memula ingin memperkenalkan biodiesel, ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya apa itu biodiesel. Saya pun heran. Rupa campuran daripada minyak sawit dengan untuk jadikan bahan bakar. Dan Alhamdulillah, Malaysia telah mencapai setapak lagi ke arah itu. Dan sekarang baru Indonesia membuat kajian tentang biodiesel. Iya. Mana Maknanya Malaysia lebih dulu daripada kita gitu kan guys ya. Bener kan? Oke, faham. kami telah mendahului 44 tahun yang lepas. Jadi, pada punya akaun tu, yang mengatakan Malaysia panik, tarik balik kata Malaysia panik.
Okay. Kalau negara lain hantar saudara nak kata-katalah, tapi bukan Malaysia. Sebab bila anda mengatakan Malaysia, saya terpaksa balas. Sebab Malaysia adalah negara yang saya sayang. Okay. Sebab saya rakyat Malaysia. Korang tahu tak, Malaysia mempunyai antara harga diesel yang termurah di dunia. Mulai 1 Julai 2026, diesel bersubsidi turun ke RM2.10 seliter. Sama rata seluruh negara. Wow. Dan bila korang tengok perbandingan dengan negara lain, korang akan terkejut betapa bertuahnya kita dekat Malaysia ni. Jom saya tunjuk. Hai semua. Cikgu di sini. Hello, Cuba cikgu. korang bayangkan. Kita bayar RM2.10 seliter. Sekarang kita tengok jiran kita, Singapura. Mereka bayar sekitar RM12 seliter Gila. untuk diesel. Ulang Mahal lagi banget. sekali, RM12. 6 kali ganda harga kita tau. Di United Kingdom, sekitar RM8.77. Australia, RM7.81. Amerika Syarikat, sekitar RM5.32. Malah, purata dunia untuk diesel sekarang sekitar USD 1.51 seliter. Lebih kurang RM6.70. Kita pula RM2.10 korang. Jauh sangat di bawah Jauh purata banget. global. Korang bayangkan dalam bentuk yang kita boleh rasa sekarang ni, untuk isi penuh tangki diesel 60 liter pada harga pasaran RM4.37, kos korang sekitar RM262. Pada harga subsidi RM2.10, kos jatuh ke RM126. Wih, jauh Jimat banget, sekitar guys. RM136 setiap kali korang isi penuh. Ini baru betul-betul jimat korang. Betul. Sekarang ni, jom saya nak jujur dengan korang. RM2.10 ni memang antara yang termurah, tapi bukan yang paling murah di dunia. Ada negara pengeluar minyak yang lagi rendah. Brunei tu? contohnya, sekitar 96 sen seliter. Tapi ingat, Brunei ni populasi diorang ni kecil. Pengeluar minyak besar per kapita. Untuk sebuah negara bersaiz dan berpopulasi macam Malaysia ni, nak mengekalkan diesel pada RM2.10 tengah-tengah krisis tenaga global ni, itu adalah satu pencapaian yang tak boleh dipandang ringan. Dan kalau korang nak tahu, benda ni semua berlaku semasa harga minyak dunia sedang bergolak. Bergejolak, Konflik di Asia Barat sedang menekan-nekan bekalan global, dan subsidi bahan api kerajaan mencecah sekitar RM7 bilion sebulan. Dalam keadaan ini, ramai negara terpaksa naikkan harga. Kita pula yang berjaya kekalkan harga rendah untuk rakyat yang layak. Tapi bukan sekadar murah saja, ia kini bersasar. Dengan pengesahan MyKad, subsidi sampai terus kepada rakyat Malaysia yang betul-betul memerlukan. Bukan bocor kepada penyelundup atau pihak yang tidak layak. Untuk rakyat yang guna diesel untuk cari rezeki, contohnya pemandu lori kecil, peniaga, peladang, nelayan, ini akan melegakan beban diorang. Harga sama rata dari Perlis sampailah ke Sabah, Sarawak juga bermakna tiada lagi jurang antara Semenanjung dan Borneo. Inilah dia maksud subsidi yang adil sampai kepada rakyat tanpa mengira di mana mereka tinggal. Jadi, korang lain kali korang nak isi diesel pada harga RM2.10, korang kena ingat, di negara lain rakyat mereka bayar 2, 3 sampai 6 kali ganda lagi lipat. mahal. Kita bukan tak ada cabaran, tapi dalam soal harga bahan api, kita antara yang paling bertuah di dunia. Faham dulu, baru cerita. Share video ini supaya semua orang tahu betapa kompetitifnya harga diesel kita dan betapa murahnya harga diesel kita nak compare dengan negara yang lain. Kalau isi diesel bulan depan, harga dia bukan RM2.15 lagi. Dah turun jadi RM2.10 seliter. Tapi ada satu sen benda turunnya. yang penting. Harga ini Apa untuk tu? rakyat Malaysia yang layak saja. Maksudnya, subsidi diesel bukan lagi terbuka sampai semua orang boleh tumpang sekali. Bukan warga asing, bukan penyelundup, bukan pihak yang memang tak layak. Yang layak, beli diesel subsidi terus dipak. Bayar macam biasa. Cuma pengesahan guna MyCard, dan untuk penerima budi diesel yang sebelum ini dapat RM400 sebulan, bantuan itu akan tertukar kepada subsidi terus masa isi minyak. Tak perlu mohon semula kalau dah layak. Had asas pula sampai 200 liter sebulan. Kalau pemilik pickup atau jeep diesel yang layak dan memang perlukan lebih, boleh mohon tambahan 100 liter lagi. Jadi poin dia mudah. Harga diesel untuk rakyat turun kepada RM2.10. Subsidi sampai kepada rakyat Malaysia dan duit rakyat tak bocor kepada orang yang tak sepatutnya dapat. Wow, keren Kalau kita banget melihat sih. kepada sejarah, Malaysia sebenarnya telah memulakan penyelidikan biodiesel berasaskan minyak sawit sekitar tahun 1982. Sendiri sudah sehingga kita 4.3 besar kerajaan dan pelaksanaan yang berterusan. Di CM Fakta, kita memilih untuk melihat isu ini berdasarkan kronologi dan fakta, bukan sekadar tajuk sensasi atau kenyataan yang boleh mengelirukan orang ramai.
Okay guys, breaking news. The Malaysian government is going to start subsidizing diesel from RM4.37 to RM2.10 per litre starting from July. Now, current price for diesel is RM4.37 in Peninsular Malaysia and RM2.15 in Sabah, Sarawak and Labuan. So it's a very huge subsidy. And starting from July, Sabah, Sarawak and Labuan will also see diesel prices decrease as well. Now, according to the government, in order to enjoy this subsidy, it's going to be the same like Budi 95. Just use your MyCard for verification. Yeah, but our government is subsidizing RON 95 and diesel right now. What do you guys think about this move from the government? Starting 1 hari bulan 7 harga diesel finally confirm sudah RM2.10 untuk seluruh Malaysia. Satu Malaysia. Walaupun saya nampak banyak orang online komplain 200 liter saja mana cukup. Ataupun kalau kereta tu atas nama bapa saya, dia sakit di rumah, macam mana isikan minyak kan? Semua marahlah. Sebab pemilik kereta saja yang boleh dapat subsidi itu kan. Dia kena ikut sama kereta yang kena register, sama penama IC itu saja. Tapi kalau saya memang bersyukur kau-kau sudah sebenarnya. Sebab apa? Sebab first, Sabah so far sejak perang Iran tu berlaku kan, langsung tidak pernah ada minyak diesel yang mahal. Kita Sabahan ini memang belum lagi betul-betul kena denda sebab benda ini. Sekarang kerajaan confirm lah ada room for improvement kan. Tapi diorang memang ada dengar juga. Sekarang double cab owner pun ada additional 100 liter diesel sudah kan kalau tidak silap. Lepas tu dia orang bagi authorized driver punya slot lagi supaya satu kereta boleh 2 orang atau lebih kasih isikan minyak diesel dengan subsidi itu. So of course lah kerajaan manusia juga kan. Mestilah ada kesalahan. Ada juga ruang for improvement. Tapi sebab dia orang manusia, polisi yang baru tu dia orang sentiasa kasih roll out dulu dengar suara rakyat semua baru boleh buat adjustment. First, bila roll out tu, mesti ada mistake punya. Itu susah kena elakkan. So, kita suggestlah secara baik. Tambah authorized driver kah, tambah liter kah, ataupun subsidi itu kena ikut plate number kereta, bukan saja nama owner saja. Macam tu. Yang betul-betul kita kena marah tu, apa? Marahlah pencuri minyak. Marahlah perang. Itu mula, kan? Lepas tu, within Malaysia, kita semua, antara satu sama lain janganlah apa-apa pun mana. Buatlah komen ataupun suggestion secara baik-baik, secara aman. Sebab apa? Sebab macam itulah baru kita boleh satu hati go through apa-apa masalah yang kita hadapi sama-sama. Pemerintah resmi akan merilis BBM jenis baru yaitu B50 di 1 Juli yang akan datang. Ini bahan bakar yang dimaksud adalah biodiesel 50% yang nantinya akan didistribusikan secara massal di SPBU seluruh Indonesia sebagai varian baru dari biosolar. Nah, komposisi dari B50 ini terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar fosil murni. Ini dilakukan oleh pemerintah kita untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar dan ini bisa menghemat anggaran sampai 157,28 triliun. Menariknya B50 ini tuh sebenarnya naik tingkat dari B50 yang udah dipakai sejak awal 2025. Dan menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hasil uji coba terakhir nunjukin 80-90% parameternya tuh bagus. Bahkan kadar airnya disebut juga lebih baik dibandingkan yang B40. Walaupun pemerintah sendiri masih mau menggelar rapat evaluasi final terlebih dahulu sebelum resmi diketok. Jadi statusnya masih tahap penyempurnaan terakhir. Dan efeknya ini nggak main-main. Soalnya transisi B50 ini diproyeksikan menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja. Tambah nilai CPO sampai 24,68 triliun, sekaligus nurunin emisi gas rumah kaca hampir 47 juta ton CO2 sepanjang 2026. Sementara di sisi lain serapan sawit dalam negeri ini makin gede pastinya. Yang ujungnya selalu balik lagi ke satu pertanyaan klasik, antara ketahanan energi kita atau harga sawit buat dapur rakyat. Pertamina luncurkan Pemilik kendaraan diesel sudah tahu belum? Kalau per 1 Juli, Pertamina resmi meluncurkan biodiesel B50. Jadi mulai hari ini, jika Anda mengisi BBM diesel jenis biosolar ataupun Dexlite, kandungannya akan berbeda. Biodiesel B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbahan dasar minyak sawit dan 50% solar. Artinya, kandungan minyak nabati pada B50 lebih tinggi dibandingkan dengan biosolar yang sebelumnya memiliki campuran 40% minyak sawit dan 60% solar. Campuran ini diklaim lebih ramah lingkungan karena mampu memangkas emisi karbon dan menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Nantinya sebanyak 37,92 juta liter B50 akan didistribusikan ke seluruh SPBU, namun akan dilakukan secara bertahap
bertahap untuk menggantikan stok B40 yang sebelumnya sudah ada. Dari mantap. Jakarta, Teatrika Putri, Gilang Robi melaporkan. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys, heboh ya guys. Indonesia dakwah negara lain panik katanya ya kan. Rupanya Malaysia udah mendahului 44 tahun. Jadi Malaysia itu udah 44 tahun yang lalu sudah menggunakan biodiesel ini ya guys ya. Sedangkan Indonesia baru aja didistribusikan ya. Kata Pak Ciknya tadi untuk industri dan juga istilahnya transportasi ya, untuk industri itu menggunakan sudah biosolar itu ya guys ya. Sedangkan kita baru aja istilahnya meluncurkan itu gitu. Nah, fakta yang sebenarnya mungkin seperti itu ya guys ya. Dan kalau kita tengok juga bagaimana istilahnya ini sangat-sangat membantu untuk mengurangi gitu kan beban impornya gitu loh guys ya. Bagus sih kalau menurut saya. Hal seperti ini perlu dikembangkan juga supaya apa? Karena apa ya guys ya, kekayaan alam kita tuh kan banyak banget, tapi kenapa kok tidak dimanfaatkan begitu maksimal gitu? Kan itu bisa istilahnya sangat-sangat menghemat. Kalau bisa ya kita yang ekspor kepada mereka semua gitu loh guys ya. Kan mantap gitu loh ya kan. Bener gak sih guys ya? Kalau bener coba komen aja di bawah ya guys ya. Oke, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.